Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaga. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Malam itu, langit di atas stasiun tua Cikapundung tampak lebih gelap dari biasanya, seperti ada lapisan hitam yang menelan cahaya bulan. Angin berhembus lirih, tapi membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Stasiun itu sudah lama tidak digunakan. Sekitar 12 tahun sejak tragedi yang sampai sekarang tidak pernah benar-benar dijelaskan pihak berwenang. Bangunannya dibiarkan terbengkalai, bercampur antara rumput liar, cat terkelupas, dan kaca-kaca kusam yang memantulkan bayangan seperti wajah-wajah muram dari masa lalu. Di tengah keheningan itu, datanglah Ardi, petugas malam yang baru saja dipindahkan ke tempat ini. Awalnya, Ardi mengira tugas itu akan membosankan. Ia hanya diminta menjaga stasiun tua supaya tidak ada orang masuk sembarangan. Stasiun mati, begitu orang-orang menyebutnya. Tidak ada kereta, tidak ada jadwal keberangkatan, bahkan tidak ada aliran listrik utama. Hanya ada generator kecil di ruang jaga, sekadar menyalakan lampu dasar dan radio komunikasi. Ardi melihat papan nama tua bertuliskan Cikapundung yang hampir lepas di salah satu sudut atap. Satu hembusan angin saja mungkin bisa merobohkannya. Saat memasuki ruang jaga, Ardi menyalakan lampu kecil di sudut meja. Cahaya kuning muram itu menyorot debu berterbangan dan beberapa arsip lama yang sudah menguning. Beberapa kertas bahkan ditempeli bercak kecoklatan yang entah berasal dari apa. Ardi duduk sebentar sambil menarik napas panjang. Baru sekitar 5 menit bekerja, tapi hati kecilnya sudah merasa ada sesuatu yang tidak terduga akan terjadi malam itu. Ia mencoba mengabaikan pirasat buruk itu, menyibukkan diri dengan membuka buku laporan. Belum sempat menulis apa-apa, terdengar suara seperti lonceng tua berbunyi. Kring, kring, kring. Padahal lonceng itu sudah bertahun-tahun tidak berfungsi. Lonceng itu menggantung tepat di depan ruang jaga, biasanya digunakan untuk memberi tanda kedatangan kereta. Sudah lama tidak ada yang menyentuhnya. Ardi berdiri perlahan, berjalan mendekati pintu dan mengintip keluar melalui kaca kecil di atas gagang pintu. Lonceng itu tidak bergerak, tapi suara itu jelas terdengar tadi, sangat jelas, seperti seseorang baru saja menarik talinya. Ardi mencoba berpikir positif. Mungkin suara itu hembusan angin yang mengenai pelak besi atau pantulan suara dari tempat lain. Ia kembali duduk mencoba fokus pada laporan yang harus ditulis. Namun beberapa menit kemudian, suara lain terdengar. Bukan suara logam, bukan angin, melainkan suara yang tidak mungkin terjadi di sebuah stasiun mati. Suara mesin kereta dari kejauhan. Awalnya sangat pelan, seperti sekadar gema, tapi lama-lama semakin nyata. Ada getaran rendah yang merambat lewat rel, suara gesekan roda besi, desis angin yang terbelah, dan bunyi ritmis rel yang diinjak mesin berkecepatan rendah. Ardi buru-buru keluar dari ruang jaga, menajamkan pendengaran. Tidak mungkin, katanya pelan, menatap jalur rel yang berkabut. Kabut malam itu begitu pekat, seperti tirai putih kelabu yang menutup sebagian besar area rel. Tapi di balik kabut itu, semakin lama, Ardi mulai melihat sesuatu, yaitu 2 lingkaran cahaya redup yang bergerak perlahan mendekat. Cahaya itu seperti mata dari sebuah makhluk besar yang bernapas. Dan suara keretanya kini jelas, sangat jelas, seolah melintas di jalur aktif. Ardi merasakan tenggorokannya mengering. Tangan kanannya memegang senter dengan erat. Ketika cahaya itu semakin dekat, ia sadar bahwa itu bukan pantulan, bukan kendaraan, bukan kunang-kunang berukuran besar. Itu benar-benar lampu depan kereta.
Kereta itu muncul perlahan dari balik kabut. Tubuhnya panjang, warnanya perak kusam, tampak seperti kereta lama dari era sebelum stasiun ini ditutup. Lampu di bagian depan menyala kuning suram, sama suramnya seperti stasiun itu sendiri. Kereta itu berhenti tepat di depan peron, sangat halus, tanpa suara rem mendadak, seolah masinisnya sangat berpengalaman mengendalikan kereta tua tersebut. Masalahnya satu, tidak boleh ada kereta yang lewat malam itu. Tidak ada jadwal, tidak ada jalur aktif, tidak ada aliran listrik utama. Ardi berjalan perlahan menuju ke peron. Langkahnya berat, seakan tanah di bawah sepatu menolak untuk mengayun maju. Setiap detik terasa seperti menit, tapi rasa penasaran bercampur rasa takut memaksanya mendekati kereta itu. Angin tiba-tiba bertiup dari arah gerbong, membawa aroma aneh, seperti karat bercampur air hujan yang sudah berhari-hari tertampung. Lampu di dalam gerbong menyala, redup, menciptakan bayangan panjang dari kursi-kursi kosong. Dari luar, Ardi mencoba melihat apakah ada penumpang di dalam, tapi jendela kereta itu buram, seperti dilapisi embun dari dalam. Ia melangkah mendekat ke bagian depan kereta, ke arah kabin masinis. Jika ada seseorang di sana, barangkali penjelasannya akan muncul. Mungkin ada kereta yang tersesat, atau mungkin ia melewatkan informasi penting dari kantor pusat. Walaupun rasanya kecil kemungkinannya. Ketika Ardi menyorotkan senter ke dalam kabin masinis, tubuhnya spontan gemetar. Kabin itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada masinis, tidak ada suara, tidak ada bayangan orang duduk. Kursi masinis bahkan tampak sedikit tercabut dari tempatnya, menandakan kereta itu tidak digunakan selama bertahun-tahun. Tapi mesin kereta menyala pelan, seperti suara desisan napas terakhir. Ardi berdiri mematung. Bulu kuduknya berdiri begitu tinggi sehingga ia bisa merasakan menyentuh kerah jaketnya. Ia mengambil napas panjang, lalu mencoba memanggil melalui radio. "Halo, pos pusat, ini Ardi dari stasiun Cikapundung. Ada kereta yang masuk tanpa jadwal. Mohon konfirmasi." Hanya suara kresek-kresek yang ia dapatkan. Tidak ada suara siapapun dari pusat. Ardi mencoba lagi, menekan tombol radio lebih keras, seolah itu akan membantu. Namun hasilnya tetap sama. Kresek-kresek itu justru terdengar semakin aneh, seperti ada suara lain di baliknya, seperti seseorang sedang menarik napas. Panjang, sangat panjang, dekat sekali dengan speaker radio. Ardi mematikan radio. Tangan kirinya mulai berkeringat dingin. Ia menatap kereta itu lagi, mencoba mencari petunjuk apapun. Namun semakin lama ia melihat kereta itu, semakin ia merasa bahwa kereta itu bukan sekadar kereta. Ada sesuatu yang membalutnya. Ada suasana yang begitu menekan. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti memikul beban yang tidak terlihat. Ardi melangkah mundur perlahan. Ketika ia hendak berbalik menuju ruang jaga, terdengar sesuatu dari arah gerbong. Suara samar, seperti seseorang berjalan di dalam kereta. Langkah-langkahnya pelan, ritmis, dan sangat jelas. Tapi tidak ada satupun pintu gerbong yang terbuka. Langkah itu berhenti tepat di gerbong pertama. Lalu terdengar sesuatu lagi. Suara pintu kereta menggeser, terbuka sendiri dengan pelan sambil mengeluarkan desisan mesin tua. Pintu itu terbuka lebar, dan dari dalam keluar angin dingin yang membuat Ardi merinding. Seolah kereta itu sedang mengundang. Dan Ardi tahu dari malam itu, pekerjaannya di stasiun mati ini tidak akan pernah sama lagi. Ardi berdiri terpaku di depan pintu gerbong yang perlahan terbuka itu. Angin dingin yang keluar dari dalam kereta membuat jaketnya seperti tidak berguna sama sekali. Dari ambang pintu, suasana dalam gerbong tampak redup. Hanya diterangi lampu-lampu tua yang berkedip seperti mau padam. Ardi merasakan kakinya seperti ditarik-tarik oleh rasa penasaran yang tidak wajar. Semuanya terasa salah, tapi ada sesuatu yang seakan memaksanya mendekat. Ia menyorotkan senter ke dalam. Cahaya putih itu hanya menembus beberapa meter sebelum tertelan kegelapan. Namun dalam jarak itu,
Ardi melihat seseorang duduk di kursi sisi kanan gerbong. Sosok dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaiannya longgar dan kusam seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. Sosok itu duduk membelakangi pintu, sedikit membungkuk, seolah sedang tertidur atau menunggu sesuatu. Ardi menelan ludah. Maaf, ini siapa? Katanya dengan suara bergetar pelan. Mendengar suaranya sendiri saja ia terkejut. Suaranya tidak terdengar seperti suara orang yang tenang, lebih mirip suara seseorang yang siap lari kapan saja. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada respon, tidak ada reaksi. Bahkan napasnya pun tidak terlihat meskipun udara malam itu cukup dingin untuk membuat embun keluar dari mulut manusia. Ardi mulai merasa ada sesuatu yang sangat janggal dengan sosok itu. Ia memutuskan untuk tidak masuk ke gerbong pertama. Senter digeser ke arah kaca jendela gerbong kedua. Dan di sana, Ardi melihat 3 orang duduk berdampingan. Ketiganya memakai pakaian berbeda-beda. Seorang pria tua dengan baju lusuh seperti pedagang pasar, seorang ibu berkerudung dengan muka datar yang tidak berekspresi, dan seorang pemuda berjaket kulit yang tampak seperti penumpang bus antar kota zaman dulu. Ketiganya menatap ke depan, diam, membeku. Bahkan ketika senter Ardi mengenai wajah mereka, tidak ada satupun yang mengedip atau bergerak. Wajah mereka pucat kehijauan, seperti diterangi lampu kamar jenazah. Rasa dingin merayap dari tulang belakang Ardi sampai ke tengkuk. Ia merasa pandangan mereka sebenarnya kosong, tapi ada sesuatu di balik kekosongan itu. Seperti ada yang mengawasi, tapi tidak melalui mata. Tiba-tiba, pintu gerbong itu bergerak. Dengan suara keras yang membuat jantung Ardi hampir copot, pintu gerbong terbuka sendiri. Kali ini lebih cepat dan kasar daripada pintu pertama. Suaranya menggema di seluruh stasiun yang kosong, membuat burung-burung kelelawar yang bersembunyi di atap berterbangan ketakutan. Pintu itu seperti memanggil. Ardi melangkah mundur. "Tidak, ini tidak benar," gumamnya. Ia mencoba meyakinkan diri untuk kembali ke ruang jaga, menelpon pusat berulang-ulang, dan tidak berurusan lagi dengan kereta aneh ini. Tapi sebelum ia sempat berbalik, terdengar suara berbisik. Bisikan itu sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakang telinganya. Suaranya lembut tetapi mengandung tekanan tak terlihat. "Naiklah, kereta ini menunggu." Nafas Ardi memburu. Ia langsung menoleh ke belakang, namun seperti yang sudah ia duga, tidak ada siapapun di sana. Seluruh area stasiun benar-benar kosong, tidak ada angin, tidak ada suara serangga, hanya keheningan mati yang menyelimuti. Namun, bisikan itu jelas, sangat jelas. Ardi memejamkan mata beberapa detik, mencoba menenangkan diri. Saat membuka mata, ia melihat kereta perlahan bergerak, sangat pelan, seperti baru akan mulai mengumpulkan tenaga untuk melaju. Suara roda besi menggesek rel terdengar samar. Tidak ada masinis, tidak ada tenaga listrik, tapi kereta itu bergerak seperti benda hidup. Ardi spontan berlari ke samping rel, mengikuti pergerakan kereta sambil mencoba melihat lebih jelas ke dalam gerbong. Sosok di gerbong pertama masih membungkuk, sama sekali tidak bergerak. 3 penumpang di gerbong kedua juga tetap dengan posisi yang sama. Tidak ada kehidupan di dalam sana, namun tetap terasa seperti mereka ada. Kereta semakin lama semakin cepat. Ardi mempercepat langkahnya, lalu berhenti tepat ketika kereta mulai meninggalkan peron. Jantungnya hampir berhenti saat ia melihat kejadian yang sangat tidak masuk akal. Sosok pria tua di gerbong kedua, yang sejak tadi menunduk diam, pelan-pelan menoleh ke arah Ardi. Gerakannya sangat lambat, tidak seperti manusia normal. Seolah lehernya berputar lebih dari yang seharusnya. Sorot matanya hitam seluruhnya, tanpa sedikit pun warna putih. Dengan pandangan itu, ia menatap Ardi tanpa kedip, tanpa emosi, tanpa niat yang bisa dipahami. Ketika kepala pria tua itu selesai menoleh, kereta langsung melaju lebih kencang, seperti sadar bahwa tatapan tadi sudah cukup untuk membuat Ardi tidak akan pernah lupa kejadian itu seumur hidup. Ardi terhuyung mundur, hampir terjatuh. Lunglai, ia memperhatikan kereta itu terus melaju, masuk ke dalam kabut tebal di ujung rel.
Roda besi berderit keras, suaranya seperti jeritan metal yang digores benda tajam. Dalam beberapa detik, kereta hilang sepenuhnya. Kabut menutup jalur rel seperti tirai tebal. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada tanda apapun bahwa kereta itu pernah berhenti di sana. Ardi berdiri kaku beberapa menit. Hatinya berdebar begitu keras sampai ia bisa mendengar detaknya sendiri. Ia memegang kepala sambil mencoba berpikir jernih. "Aku harus lapor," katanya terbata-bata. Ia berlari kecil kembali ke ruang jaga. Lampu kecil di sana masih menyala. Radio tetap di meja. Ia menyalakan radio lagi, mencoba mengirimkan pesan darurat. "Pos pusat, tolong, ada kereta masuk stasiun. Kereta tanpa masinis. Ada penumpang, tapi bukan manusia. Mohon respon." Namun yang dijawab radio hanyalah suara kresek lebih keras daripada sebelumnya. Kali ini suara kresek itu disertai suara nafas berat, seperti seseorang menarik dan menghembuskan nafas tepat di dalam speaker. "Siapapun, tolong jawab," Ardi hampir memohon. Suara kresek itu berhenti sejenak. Dan kemudian terdengar suara lain, lembut, pelan, laki-laki datang dari entah di mana. Kereta itu akan kembali. Ardi menjatuhkan radio karena kaget. Nafasnya memburu, tangannya dingin. Ia melihat pintu ruang jaga, berharap tidak ada yang muncul di sana. Namun stasiun tetap sepi, hanya suara angin yang seolah menertawakannya. Ardi menutup wajah dengan kedua tangan. Malam itu seharusnya hanya malam penjagaan biasa, tapi semua berubah. Kereta itu bukan kereta biasa, penumpangnya bukan manusia, dan seseorang atau sesuatu baru saja memberitahu bahwa kereta itu belum selesai. Dengan tubuh lemas, Ardi duduk di kursi ruang jaga. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, kereta itu akan kembali. Dan ia harus siap ketika itu terjadi. Ardi duduk di kursi ruang jaga sambil memegang kepala, mencoba memahami kejadian yang baru saja ia lihat. Tangannya masih gemetar. Radio yang terjatuh tadi tidak ia sentuh lagi. Suara napas seseorang melalui radio itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Tidak ada satupun bagian dari malam ini yang masuk akal. Kereta yang tidak seharusnya ada. Penumpang yang tidak bergerak seperti manusia. Sosok pria bermata hitam yang menoleh ke arahnya. Dan bisikan yang menyatakan kereta itu akan kembali. Ardi mengangkat wajah, menatap jam dinding tua yang menggantung di ruangan. Jarumnya bergerak lambat, seperti enggan melanjutkan malam itu. Sudah lewat tengah malam, tapi malam terasa panjang, seperti tidak pernah mau selesai. Ardi berdiri dan menatap keluar jendela kecil ruang jaga. Rel terlihat tenang, sama seperti stasiun pada umumnya. Tidak ada kabut aneh, tidak ada kereta, tidak ada penumpang. Seperti kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Tapi Ardi tahu, itu bukan mimpi. Ketika ia hendak keluar untuk memastikan kembali kondisi rel, generator kecil di sudut ruangan tiba-tiba mati. Cahaya lampu padam seketika, meninggalkan ruang jaga dalam kegelapan total. Ardi refleks menekan saklar lampu, namun tidak ada respon. Ruangan hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. "Tidak, kenapa harus sekarang?" gumamnya. Saat ia mencoba menyalakan senter, terdengar suara klik dari pintu ruang jaga, seolah sesuatu menyentuh gagangnya. Ardi terpaku, menahan nafas. Pintu itu bergetar pelan seperti ada seseorang yang menekan dari luar, tapi tidak berusaha masuk, hanya sekedar menguji keberadaan di dalam. Ardi meraih senter. Ia nyalakan dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu memberikan sedikit keberanian untuk mendekati pintu. Perlahan ia mendekat, memanggil dengan suara parau. "Halo? Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Namun, getaran kecil di gagang pintu berhenti. Ardi membuka pintu dengan sangat hati-hati, berharap tidak melihat apapun. Tapi begitu pintu terbuka, yang ia lihat malah membuat tubuhnya kaku. Di tengah peron yang gelap, terdapat jalur rel yang kini dipenuhi kabut. Kabut itu lebih tebal daripada sebelumnya, berputar-putar seperti asap dingin.
Dari balik kabut itu muncul cahaya 2 lampu kuning redup yang bergerak perlahan ke arah stasiun. Cahaya itu semakin dekat. Mulai terdengar suara roda besi menggerus rel. Suara kas kereta yang bergerak, namun kali ini suaranya rendah seperti geraman. Ardi tidak tahu apakah ia harus lari atau tetap berdiri. Tubuhnya tidak mau bergerak, seolah kereta itu menarik keberaniannya. Kereta itu muncul lagi dari balik kabut, sama seperti sebelumnya. Warna perak kusam, gerbong tua, lampu redup. Namun kali ini, lampu dalam gerbong menyala lebih terang, membuat bayangan panjang yang bergerak-gerak di dalamnya. Kereta berhenti tepat di depan Ardi. Lebih dekat daripada sebelumnya, seakan sengaja mencarinya. Ardi melihat ke arah kabin masinis. Lagi-lagi, kursinya kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, semua lampu di dalam kereta menyala sekaligus. Cahaya terang menyilaukan membuat Ardi memejamkan mata sesaat. Saat ia membuka mata, ia melihat gerbong kedua kini kosong. Penumpang yang tadi duduk diam, pria tua bermata hitam, ibu berkerudung, dan pemuda berjaket kulit, tidak ada lagi di tempatnya. Hilang begitu saja. Ardi mundur 2 langkah. Nafasnya mulai tidak beraturan. Ia menyorotkan senter ke arah gerbong pertama. Sosok berebut mancang yang tadi duduk juga hilang. Gerbong itu kosong. Namun, pintu gerbong terbuka pelan, mengeluarkan angin dingin yang membuat senter Ardi bergetar di genggamannya. Di lantai peron, tepat di depan pintu gerbong, ia melihat sebuah benda kecil jatuh dari dalam kereta. Rasanya seperti kereta itu melemparkannya. Dengan ragu ia mendekat, lalu menyorot benda itu. Sebuah kartu identitas tua. Ardi mengambilnya perlahan. Kartu itu sudah menguning, foto pemiliknya hampir pudar, namun nama di bawah foto masih terbaca jelas. Sari Aprilianti, petugas stasiun Cikapundung, hilang tahun 2005. Ardi tersentak sampai hampir menjatuhkan ID card itu. Ia mengenal kisah itu. 20 tahun lalu, seorang petugas stasiun hilang bersama kereta yang tidak pernah tiba di tujuan. Kereta itu dijuluki Kereta 77. Semua orang percaya kereta itu keluar dari jalur utama dan hilang di tikungan jalur Cikapundung. Tidak ada bangkai, tidak ada penjelasan, hanya kabar para penumpang yang hilang tanpa jejak. Ardi menatap ID card itu lagi. Jika benar kartu ini milik Sari, bagaimana bisa muncul dari kereta yang baru saja menghampirinya? Sebelum Ardi sempat memikirkan lebih lanjut, terdengar suara langkah pelan dari arah stasiun. Sangat pelan, tapi berirama, seperti beberapa orang berjalan bersamaan. Ardi menoleh dengan cepat, menyorotkan senter ke arah aula masuk yang gelap. Dan jantung Ardi langsung berhenti sejenak. Sosok-sosok penumpang yang tadi duduk di dalam kereta kini berdiri di depan aula stasiun. Tubuh mereka tampak lebih jelas karena cahaya senter. Wajah mereka pucat, mata kosong, namun kali ini mereka berdiri menghadap Ardi secara langsung. Pria tua yang tadi menoleh di dalam kereta berdiri paling depan. Matanya masih hitam pekat dan bibirnya bergerak pelan seperti mencoba berbicara. Namun tidak ada suara yang keluar. Ibu berkerudung berdiri tepat di sampingnya, memegang tas usang di tangannya. Pemuda berjaket kulit berdiri di belakang mereka, menunduk dengan cara yang membuat Ardi tidak bisa melihat wajahnya. Ardi mundur lagi, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, jangan mendekat, katanya dengan suara parau. Namun para penumpang tidak bergerak maju, mereka hanya berdiri saja, menatap Ardi dengan cara yang membuat bulu kuduknya naik seluruhnya. Hening sebegitu tebal sampai Ardi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, suara wanita terdengar dari dalam kereta. Suara itu halus, namun jelas, seperti berasal dari pengeras suara yang sudah lama tidak dipakai. Suaranya terdengar sedih, namun penuh kepastian. Tugas belum selesai. Masih ada yang harus kembali bersama kami. Ardi merasa tengkuknya dingin. Ia menoleh perlahan ke arah kereta. Pintu gerbong terbuka lebar. Lampu di dalam menyala terang. Suara mesin kereta bergetar rendah, seakan menunggu. Kereta itu tidak hanya datang untuk menampakkan diri. Kereta itu datang untuk menjemput. Ardi memegang ID card Sari dengan erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatnya tetap waras. Ia mundur, namun para penumpang itu tetap diam, seakan menunggu keputusan Ardi. Kereta menyalakan lampu depannya membuat peron terang seperti siang hari. Dan entah bagaimana, Ardi merasakan undangan yang sangat kuat dari arah pintu gerbong. Kereta itu ingin ia naik.
Ardi tahu jika ia masuk, ia mungkin tidak akan kembali lagi. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak melakukan apa-apa, penumpang-penumpang itu mungkin tidak akan berhenti memanggil. Dan di tengah semua rasa takut itu, muncul satu pertanyaan yang menghantui pikirannya. Jika Sari hilang bersama kereta 77 20 tahun lalu mengapa kereta itu kembali sekarang? Untuk apa? Untuk siapa? Untuknya? Kereta itu bersuara lagi, pelan, seperti suara nafas panjang. Dan Ardi berdiri di sana, terjebak antara keberanian dan ketakutan, menyadari bahwa malam itu akan menentukan apakah ia akan menjadi penjaga terakhir stasiun tua ini, atau penumpang berikutnya dari kereta 77. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.